Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi, CGP Angkatan 4, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dengan fasilitator Bapak Supomo SPD MSI. Kemudian Ibu Puji Hastuti sebagai pendamping. Pada kesempatan ini, pada modul 31A.7 tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan melalui program guru penggerak ini, saya akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah selaku pemimpinan di satuan pendidikan di tempat saya mengajar. Langkah yang kedua, mensosialisasikan pada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga hal-hal yang baik yang terdapat dalam program guru penggerak. Langkah yang ketiga, menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya di dalam kelas dan lingkungan sekitar. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai dan mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, merumuskan masalah, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Langkah yang kedua, mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di antaranya. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan, uji panutan atau idola, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, buat keputusan, tinjau lagi keputusan, dan refleksi. Langkah yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya sudah mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini setelah memahami materi dalam ruang kolaborasi bersama rekan-rekan JGP yang lain, dan akan terus demikian mulai esok hari dan hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, melakukan perubahan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan, baik dalam kelas maupun di luar kelas, dalam menghadapi dilema yang saya hadapi di masa akan datang. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda akan ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran adalah, yang pertama, kepala sekolah selaku pemimpin lembaga, di mana saya akan selalu melakukan sharing, berdiskusi terkait langkah-langkah yang akan saya tempuh dan keputusan yang akan saya ambil dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, rekan sejawat di lingkungan sekolah, komunitas praktisi dengan saling berbagi praktik dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, siswa-siswa di kelas yang dapat memberi umpan balik atau refleksi terkait pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Kemudian yang keempat, orang tua siswa atau komite sekolah. Yang terakhir, pengawas sekolah dan pihak yang terkait. Sekian dan terima kasih.